apa kok kita yang disuruh mendatangi beliau? Beliau katanya ada di pondok pesantrennya temennya gitu kalau nggak salah ya. Mungkin sekalian mau ini Bang Fajar mau pengetesan langsung. Oh, mau dites Mungkin langsung. itu. Enggak, karena yang memesan itu adalah kiai besar gitu, Kiai Nur gitu. Jadi misal kita yang kesini. Bukan sekalian mau pengetesan gitu. Ingin tahu dah. Tahu ya, manfaatnya. soalnya kan apa menghubungi saya cuma mau membeli itu dan minta kita kesini gitu. Iya. Gimana Bang Radit? Ini cuma mau beli satu, yakin orangnya, beliaunya. Mungkin mau contoh dulu satu dulu nanti dibawa. Mana tahu nanti ada peminat-peminat lain Ya. kan bisa dibawa lagi. Misalnya beli satu ya, satu orang cukup satu ya Bang ya. Iya. Jangan sampai lebih dari satu karena masih banyak yang membutuhkan dan juga stoknya terbatas. Bagi-bagi harus adil gitu. Kacamatanya kebalik Bang Radit. Cuma lihat. Oh. Zaman nggak mau kacamata murah tak Bang? Baru kayak gini. Yang mahal. Balik ya. Udah ganteng. Masya Allah. Kenapa kok saya mau tanya sama Mbak Lala, soalnya tadi yang menerima di admin kan Mbak Lala ya, waktu Pak Jabar apa itu Ustaz Jabar telepon, itu kenapa kok harus diberikan kepada Ustaz Jabar? Kan tahu sendiri itu barang berharga juga, cuma jumlahnya juga terbatas gitu. Kenapa kok harus Ustaz Jabar? Bukankah banyak juga pengusaha ini, saya tadi pagi juga ada orang Jepang yang berminat terhadap Istanbul itu. Kenapa kok harus ke Ustadz Jabar? Loh, pengusaha-pengusaha kan juga banyak, sedangkan kita sendiri kan juga membutuhkan biaya untuk pembangunan masjid, juga pembangunan asrama santri. Kira-kira Pak Ustadz Jabar mempunyai itulah intinya, mungkin tahu sendiri. Kenapa Mbak Lala? Ini yang pesan bukan Ustadz Jabarnya ya, apa temannya. Yang, iya, jadi apa menyampaikan kalau teman saya lagi membutuhkan gitu. Seorang kiai besar. Soalnya gini juga, Istanbul itu bisa kalau kita berikan ke tangan orang yang salah, bisa dibikin apa ya? Disalahgunakan. Gitu. Oh iya. Jadi kalau kita berikan kepada orang yang salah bisa disalahgunakan. Seperti bisa juga untuk keteguhan itu. Siapa kalau tahu kata kuncinya yang pemegang Istanbul ini bahkan dibakar nggak mempan, digolok nggak mempan. Makanya kita takut tidak bisa memberikan kepada sembarang orang kayak gitu. Betul. Oh, mantap. Iya, karena yang beli kan namanya itu Kiai Nur, yaitu beliau itu udah sepuh. Kiai Nur dari Pondok Pesantren Miftahul Jannah. Pondok yang jadi orangnya juga sepuh, dan saya tadi juga sudah diutus sama Gusnya untuk mengajak santri-santri langsung datang ke sini. Kalau saya lihat di sini sepertinya nggak hanya beliau mengingat Istanbul mungkin ya Mbak Lala, apalagi Ustadz Jabar bilang ke Mbak Lala suruh ngajak semua santri terutama senior. Pasti ini ada sesuatu yang penting juga kayak gitu. Terus gimana Mas Hafid? Gimana? Sudah siap? Kayaknya ini nggak cuma kita mengantarkan Istanbul, tidak seperti itu, cuma pasti ada sesuatu yang lebih apa di belakang ini, ada sesuatu lah gitu. Ya kalau saya sendiri ya niatnya ngalap barokah silaturahim ke pondok gitu ya. Biar nyambung pondoknya Gusnya sama Soalnya kayak kalau cuma mau mengantarkan Istanbul nggak perlu beliau meminta untuk semua santri ikut, rata-rata kan bisa Mbak Lala dengan siapa gitu kan berdua aja. Berarti kan memang Kok gini ya, mepet terus dari tadi ini Pak Ferry ini. bukan Jangan mencari kesempatan dalam kesempitan setiap ada sampai. Mbak Lala pasti ada saya. Oh gitu. Masalahnya saya Ini jaket baru deh nih karena Udah beli ya, gaya tumben biasanya pakai kaos biasa ya. Nggak pernah necis kayak gini. Kayak gini tadi Mas Fajar, apa? Saya tadi diutus sama Gusnya, saya Bang Radit sudah dibilang juga sama Gusnya, katanya ada masalah besar yang terjadi di sini gitu. Innalillahi. Jadi makanya kita diutus semua ke sini. Jadi kita tetap hati-hati aja Kang Fajar. Iya. sudah benar-benar ditunggu kita ya. Iya, nanti suatu saat nanti Gusnya pasti juga akan terjun juga di sini untuk menyelesaikan masalah itu. Mbak Lala, Iya. gimana kalau malam ini sampean tak payah ikut? Karena saya khawatir Mas takut ada apa-apa. Agak keras aja Pak kalau Takut ada apa-apa Mbak Lala, ya. Gimana?
Gimana Malam Mas? ini. Mas sampean gimana? Ustaz Ferry? Ini Kang jangan Ferry? ikut malam ini, saya khawatir takut ada apa-apa. Malam ini saya perasaan tak enak, Pak. Dan kita mau transaksi, bukan mau ngapa-ngapain. Ya bukan, karena malam-malam ya takutnya ada apa. Orang biasanya malam-malam ikut kok. Saya perasaan saya tak enak sekarang. Samen kalau misalnya pengen ngajak dia pulang, ngomong mau nganterin dia gitu. Bukan, kamu Oh, itu salah sama- maksud, Mas Rian. Perasaan saya tak Misinya enak. tetap kita jalankan terus. Nanti kalau masalah yang lain-lain mau makan Nanti- bakso nanti- mau apa nanti belakang Nanti layar. Ustadz Hafid cemburu loh, Ustadz Ferry. Gimana ya Ustadz ya? Jangan gitu nanti Banyak yang bukan mengejar-ngejar gitu, Mbak nanti Lala tuh ini. bikin huru-hara netizen gitu loh ya. Jadi netizen tuh berhamburan untuk menghujat. Padahal kita niatnya itu tidak seperti itu. Enggak, Pasti gini kita loh, punya niat, pasti itu pasti niat saya tuh baik melihat gitu dari loh. tatapan mereka dan pastikan kita sehari-hari selalu bersama. Begini, gitu loh. begini Mas Rian ya. Saya mau kasih tahu sama sampean ya, Ya, biar boleh, paham semuanya di sini ya. Boleh. Kenapa saya selalu mendekati Mbak Lala? Karena nomor satu, saya teringat sama anak saya. Anak saya itu seperti Mbak Lala. Dan nomor dua ya, tujuan kita, karena dia merdu kalau melantunkan apa selawat ya. Selawat, dan, makanya dan. sejuk. Jangan salah paham Mas Rian ya. Jadi Semua. anaknya Mas Ferry ini kayaknya pinter sholawat sepertinya. Seperti Mbak Lala memang Makanya serupa. Umurnya pun sama dengan dia. Umurmu udah berapa tahun? Saya 23. Bukan kamu. Oh, Ini. Ya umur saya 98. sudah tua, makanya jangan kira lah. Dia sadar diri kalau udah Netizen tua semua, ya. netizen semua itu ada apa dengan Mbak Lala? Sebenarnya tak ada apa-apa, cuman saya teringat anak saya gitu. Karena anak saya serupa Mbak Lala. Dan selawatnya juga pun begitu Mbak Lala. Makanya saya cinta selawat Mbak Lala. Sekarang Semangat anakmu di terus. mana sekarang, mohon maaf? Di Madura. Kenapa belum pulang kalau keingat? Ya tunggu, karena saya mengabdi sama Gus Idris sekarang. Mantap. di muka juga bang. Oh iya. Gimana ini enaknya? Apa kita sholawatan dulu sembari menunggu ini Ustadz Jabar? Oke. Nah, kita Sholawatan, sholawatan dulu habis ya. itu lanjut, jalan aja nih. Habis itu lanjut. Monggo Mbak Lala. Oke. Kita bersolawatan dulu. Semoga apa yang kita lakukan sekarang diberkahi oleh Allah dan diberikan perlindungan oleh Allah. Amin amin amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, misalnya صلوا على نور الذي عرج سما يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج سما يا فوز من صلى عليه وسلم جاد سليمان بالوصال فوز رسول إلى فؤادي جاد سليمان بالوصال فوز رسول إلى فؤادي يا فوز من تكرما يا فوز من تكرما يا حسن ما جادت به في وصلها ألم بوصلي فيه نلت المونما يا حسن ما جادت به في وصلها ألم بوصلي فيه نلت المونما يا حادي العسر ورواسين حسنها فتح العتيق وخفت من مخافي الحمى صلوا على نور الذي عرج سما يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج سما يا فوز من صلى عليه وسلم
جادت سليمان بالوصال فزر سروري لا فؤادي جادت سليمان بالوصال فسر سروري لا فؤادي يا فوز من تكرما يا فوز من تكرما. Subhanallah. Benar kata Bang Ferry tadi, suaranya sejuk katanya ya, sampai saya kegigil kedinginan. Ini cuacanya pun makin dingin nih, makin beku. Yang penting Bapak Ferry jangan nangis lagi. Nangis dulu. Memang saya terharu. Bang Radit, kita kenapa saya selalu mendekatkan diri kepada Mbak Lala? Saya cinta selawat Radit. Suaranya merdu sekali, makanya saya. Kalau aku mau ngomong. Dari pondokannya Kusitris. Nggih. Kajian kan tadi. Nggih. Ya, saya kan ngetan walaupun kami pengasuh pondokan ini dari pondokan di tahun sana, kan dia mau mengharapkan minat sama Istanbul, kan sahabat saya itu. Terus saya disuruh jemput, ya Kiai Nur nunggu di sana. Monggo, biar enak ketemu di sana, musyawarah gitu. Jauh mau mboten? Jauh apa dekat? Mboten. Oh dekat ya. Dekat. Monggo. Oh iya. Bang Ferry kok ditinggal sekarang? Aduh, Bang Ferry. Udah, saya nggak butuh lagi. Yang penting Bapak Ferry ini mau nikah lagi. Mau nikah lagi? Nggak apa-apa, jatahnya 4 laki-laki. Ini kan dari Israel. Ya kan? Ya. Kamu mau nikah nggak? Hah? Sudah ada. Nggak punya istri katanya, kok tanya udah kalau nggak percaya. Kamu ada istri apa enggak? Aduh. Ini ada kuncirnya loh yang sakti ini. Nah, yang bikin sakti. Itu pemanis ya. Din. Rumahnya. Pondokannya kan masih merintis. Ini masuk. Masuk sini, Pak. Ya. Masuk. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya jamber monggo pinara. Teman lama ini monggo. Ya ini dari Tadi sana. oh dari sana. Ini monggo pinara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Monggo pinara. Wah, kepedok pancolawan saya Jabar, monggo Yai. Alhamdulillah. Si Jabar. Monggo berji monggo. Alhamdulillah. Ini kabarnya sehat? Alhamdulillah. Nah ini dari anak buahnya sama dari Kusitris. Oh, ini kan Tapi Mbak Yai Kusitrisnya nggak datang. oh, ngoten. Ada perwakilan. Ini perwakilan. Oh. Yang Mbak Lala gitu ya? Nggih. Posisinya kebetulan lagi ada perlu. Ada perlu. Iya, Tapi ada sehat ya, keperluan, sehat Gus Idris. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gue pakai salam teng Gus Idris. Nggih. Telepon. Ya gimana Pak Yai, mohon maaf kita langsung aja tutup poin. Kan katanya siapa yang ingin itu apa namanya minta dong. Minta. Ya kita langsung aja gitu. Apa tujuannya biar nggak lama, soalnya kan malam ini kita juga sibuk. Kalian ini kan masih pembetulan ya, prosesnya masih pembetulan. Ya mohon maaf, bukan saya yang ngusir. Di luar aja ya, biar enak luas gitu ya. Monggo. Monggo. Jadi Oke, monggo. Alhamdulillah, bangunan pondok sakit dari mantul. Ya kayaknya lebih luas di luar. Oke, alhamdulillah. Dapat pocol lawas. Jabar, alhamdulillah suci beri.
Ya, Ustaz. Enggak, tadi kan ini masih proses pembangunan gitu loh, banyak barang-barang material yang berserakan juga masih belum dibersihkan, masih membangun ini merintis. Jadi kata Bapak, oh saja beri melenak di luar saja gitu. Jadi gini, Pak Radit, ini Mbak Yai, ini kenalkan Pak Radit, ini Pak Radit namanya. Oh, apa itu, Pak? Kenalkan, saya Yai Nur. Yang enggak ada pondok. Ngapunten. Enggak, ini Pak Narji mau kenalkan. Ya. Ini Duduk aja nggak apa-apa. ya. Duduk aja, Bang. Enggak apa-apa. Ya aja duduk. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oh, iya, 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 iya. Jadi kepiye iki, Kang? Ya ini kita kan diundang sama Bapak Ustadz Jaber ini. Katanya beliau ada temannya yang mau membeli Istanbul gitu loh. Makanya tapi kok suruh kita datang semua gitu loh. Biasanya kalau cuma mau membeli kan biasanya cuma Ryan yang nganterkan atau Mbak Lala. Tapi kok beliau teleponnya kok kalau bisa Santi senior suruh datang juga. Apa kira-kira mau diajak makan-makan ya mungkin ya? Kayaknya gitu. Kayaknya kalau gitu ya nggak apa-apa. Gitu. Gimana? Bang Radit itu lapar nggak? Lapar nggak? Jangan bilang gitulah, nggak enak belum makan-makan kayak nggak pernah dikasih makan aja sama Gus Idris. Apa tahu? Iya. Asmi pondoke pun napa Yai? Asmi pondoke? Miftahul Miftahul Jannah. Jadi gini ya, Mbak Yai Nur, ini sosok dari Thoriqul Jannah, ini khususnya ini Masjid Duk. Jadi akal ilahnya tuh nggak bisa dinalar dengan manusia. Dia memang kekasih Allah gitu ya. Jadi ya Bang Radit ini. Saya minta pendapat yang Yai. Iya. Yai. Ini Bang Radit namanya. Tapi akalnya itu nggak kalau orang nilai itu nggak waras gitu. Tapi dia punya keilmuannya tinggi gitu. Dia iki budget duk, Pak. Nah, Masjid Duk. Enggak Bang Radit boleh ditunjukin? Sebelum saya mau tunjukkan Ustadz siapa Kiai Jabar. Kiai Jabar. Bukankah saya pernah ngasih kamu satu ini? Kalau kamu berteman sama Kiai ini kenapa bukan barang kamu aja kamu kasih? Jadi gini, saya ceritakan ya awalnya ya. Waktu itu dikasih saya satu, teman saya satu, sahabat saya satu ya kan. Yang satu itu memang beliau Kiai Nur ke saya. Dengan alasan dia pembetulan pondok itu, terus ada keluhan Bang Radit. Nah, monggo cerita. Ngapunten Pak Radit, saya mau minta maaf ya. Ini saya yang punya pondok saya. Selama punya pondok ini sudah berjalan hampir 2 tahunan lah. Tapi ya selama ini santri-santri saya tuh banyak yang kerasan di sini mencari ilmu kepada saya. Alhamdulillah selama ini istiqomah mencari ilmu ke saya. Tapi baru-baru ini kok ada kejadian aneh-aneh di pondok saya ini. Banyak kejadian yang aneh-aneh. Kadang-kadang malam-malam itu ada bola api datang di atas pondok saya, bunyi seperti mercon itu, seperti mercon. Ada ledakan gitu loh, Pak. Iya, ada ledakan. Ya memang betul. Makanya saya minta nelpon sama teman saya ini, Yai Jabar, minta pendapat sama teman saya yang saya sayang ini, saya cintai. Saya suruh datang ke pondok saya ini. Jadi saya minta pendapat yang ke teman saya, ke Yai Jaber, minta solusi gimana kok pondok saya selama ini kok banyak kejadian yang aneh-aneh, sampai santri-santri saya itu banyak yang nggak kerasan, banyak yang pulang. Sampai donatur saya juga nggak mau lagi membantu ke pondok saya karena yaitu banyak kejadian yang aneh-aneh. Makanya saya manggil teman saya Yai Jaber, minta solusi, minta pendapat sama teman saya ini. Minta teman saya Jabar gimana ada apa di pondok saya ini selama ini kok banyak kejadian yang aneh-aneh. Terus saya jelaskan Mbak Radit, saya kurang mampu kalau kayak gitu. Itu biasanya yang mampu Mbak Yai itu Gus Idris. Nah, itu. Tapi saya kan udah janji nanti saya ketemukan dengan Gus Idrisnya. Tapi Gus Idrisnya nggak bisa datang. Ini itu nggak bisa ikut karena lagi ada acara pengajian tadi, Pak. Pengajian katanya. Kami diperintahkan Gus tadi kemarin. Jadi saya akhirnya minta tolong sama Pak Radit. Pak Radit, minta tolong sama Pak Radit. Ya gimana Pak Radit, saya minta solusi, minta tolong sama Bapak.
masalah pondok saya ini selama ini ada kejadian aneh-aneh. Coba saya mohon Pak Ade yang istilahnya punya karomah, ilmunya tinggi, mohon dilihat pondok saya ini ada apa yang ada selama ini, ada gangguan apa yang ada di pondok saya. Saya mohon solusi sama Bapak, minta tolong karena selama ini sampai santri-santri saya banyak yang nggak kerasan, banyak yang apa ya istilahnya yang nggak mau di sini karena banyak kejadian aneh-aneh. Kadang-kadang ada suara aneh-aneh di dalam pondok saya ini. Sudah berapa lama Pak kejadian? Ya kurang ada apa-apa ya. Nggak ada apa-apa. Sebetulnya saya ini apa ya? Ya inginnya tidak tahu. Ya sebetulnya yang menguruskan ya gitu aja. Tapi yang saya ketahui Pak, ya. Saya yang ketahui ini, memang selama ini memang ada kejadian aneh-aneh di pondok saya. Memang ada kejadian sampai santri saya habis, banyak yang pulang karena kekerasan ada di pondok saya, banyak ada ketakutan. Karena malam-malam ada suara aneh-aneh di sini. Kadang-kadang malam ada bola api datang ke atas. Di sini aman Yai, di sini. Tapi kenyataannya santri saya banyak yang nggak kerasan karena katanya santri saya sendiri juga tahu sendiri banyak kejadian aneh-aneh di pondok saya ini. Iya, tapi menurut saya tuh aman-aman aja gitu ya. Iya, makanya ya, aneh Pak kalau sampean masih mengungkapkan bahwa sampean berpendapat aman, padahal beliau yang pemilik pondok sendiri udah bilang yang lebih merasakan, apalagi beliau juga seorang yang alim gitu loh. Yang jaga saya tuh saya. Yang jaga siapa? Bapak ini. Yang jaga pondok ini maksudnya. Iya. Security-nya gitu tak Pak? Iya. Tapi gini Ustaz, maksudnya di sini kan yang pemilik pondoknya Ustaz Kiai ini. Iya. Nah, lah Bapak ini di sini sebagai tangan kanannya gitu. Iya. Saya pakai saya. Ya pakai saya. Oh, yang sering ada di pondok gitu ya. Sering ada di pondok. Tapi yang gini Ustaz, yang buat saya heran, kenapa kiainya dan juga Kang Masnya ini, mohon maaf gitu kan, memiliki apa namanya berbeda pendapat gitu Ustaz. Maksudnya bapaknya tuh jangan menutup-nutupi gitu loh Pak. Bola api. Kayaknya dari ceritanya Pak Yainya pun juga, bahkan Pak Yainya sudah merasakan sendiri, mesti sudah tahu sendiri gitu loh. Kalau menurut saya Bapak jangan menutup-nutupi gitu. Kalau memang nggak ada gitu Mbak. Iya. Nggak ada, memang nggak ada. Bilang aja nggak apa-apa, ada masalah gitu kalau Pak. memang ada ya bilang ada. Nggak usah malu Pak. Nggak usah malu. Ya di sini seperti ada keganjilan ini, Ustaz Fajar. Ada keanehan ini sepertinya. Ada yang tahu nggak? Gimana menurut Bapak? Pak Kiai bilang ada bola api. Bola api itu dibagi dua macam. Yaitu yang satu banaspati. Banaspati pun juga dibagi dua macam. Yang keduanya leak. Kalau kalian berbicara dengan ada bola api menyerang pondok ini, itu tadi, itu sejenis banaspati, ya. Tapi sama-sama ya dari aliran sesat itu ataupun ilmu-ilmu hitam gitu. Kalau udah berbicara dengan banaspati, banaspati itu kan ada dua tempatnya, biasa muncul di kuburan dan biasa menyerang rumah-rumah atau tempat-tempat apa gitu. Kalau yang ini, gampang. Tapi nggak bisa dianggap remeh Bang Radit. Kalau udah menyerang pondok pesantren, berarti pengirimnya itu bukan kaleng-kaleng. Gitu. Iya, saya tahu. Kalian tahu sendiri kan, namanya juga di ponpes pasti ada aurat-aurat yang dizikirkan istiqomah. Ini bukan kaleng-kaleng. Ini bukan kaleng-kaleng. Di atas kaleng sedikit lah, stainless. Jadi ini luar biasa emang serangannya itu. Tapi gini Pak Ustadz, ini pondok pesantren ini yang punya kan Kiai kayak ini. Mana gini Mas, yang punya pondok kan saya. Jadi apa yang terjadi di pondok saya yang lebih tahu kan, bukan pegawai saya. Iya. Makanya saya kan nggak ngerti apa yang kejadian di pondok saya kurang ngerti kan. Makanya saya sampai manggil teman saya Yai Jaber, saya suruh sini minta solusi sama Yai Jaber. Apa ada kejadian apa di pondok saya? Makanya saya minta pendapat dari teman saya Yai Jaber.
Katanya Jabar punya teman ahli apa ya, ahli penerawang, ahli. Tapi saya ya sama-sama jaga Yai. Tapi saya sama-sama menjaga Yai itu. Di sini ada keganjilan sedikit, saya rasa Pak Kiai. Iya ya. Pak, hasil cerita dari Pak Kiai ini bahwasannya ini ada gangguan-gangguan seperti kalau kami pikirkan seperti jenis santet. Tapi kok pegawai ataupun stafnya Kiai kok sepertinya ada yang ditutup-tutupinya. Maksudnya gimana? Pak Kiai agak meragukan saya kalau apa tuh kalau nggak percaya ya gimana gitu Pak Kiai kalau nggak ya memang sama saya gitu. Oke, duduk. Oke. Memang gini Mas, ini kan sama kan pegawai saya. Ya. Nah, saya kan yang punya pondok. Saya yang lebih tahu apa yang terjadi di pondok saya yang lebih tahu. Bukan sampai kadang-kadang walaupun pegawai saya sering melek malam, tapi kadang-kadang namanya pegawai kadang ada yang bohong, ada yang apa ya, kadang-kadang isu-isu. Saya malah curiga jangan-jangan pegawai saya ini yang berbuat yang aneh-aneh. Menurut saya gitu. Kalau ternyata sudah jangan percaya gini-ginian. Hari gini kok masih percaya gini-ginian. Itu khayal, Bi. Itu lihat ada kiriman lagi sepertinya itu ada suara ledakan tadi. Nah ini seperti ini Pak, ini sudah ada suara bunyi. Sekarang saya ada bukti ya, ada suara aneh-aneh baru datang ini tadi ya, ada suara aneh-aneh. Nah ini sudah bukti kan, sudah bukti. Jadi makanya saya minta pendapat sama. Bukan itu burung itu. Nah, itu sudah jelas ada seperti tadi malam seperti ini suaranya, ada ledakan-ledakan seperti ini. Ini sudah benar-benar ada barang yang nggak benar di pondok saya ini ada. Ya ini ada suara aneh-aneh nih. Kan banyak yang tahu kan, banyak yang dengar kan itu. Ya ini sudah benar-benar di sini banyak ada kejadian yang nggak benar di pondok saya ini. Itu makanya itu nggak benar itu nggak mungkin tukis nggak seperti itu. Iya, maaf. Pak, ini tadi kayak ini serius loh. Kayak Bapak dengan rasanya bercanda semacam kayak mencepelekan apa yang dirasakan kayak ini gitu loh. Iya. Makanya tadi kan sudah tahu ada suara aneh-aneh kan sudah dengar semua kan, teman-teman sudah tahu semua kan. Masa saya bohong. Makanya saya minta pendapat sama teman saya panggil ke pondok saya, Yai Jaber, minta solusi lah Yai Jaber. Katanya punya teman yang ahli apa ya? Istilah ahli hikmah yang bisa melihat di pondok saya ada apa, ada kejadian apa. Maka saya panggil teman saya itu, katanya punya teman namanya Mas Bapak siapa tadi? Serangan ini, tunggu serangan ini. Siapa ya, itu. Nah, ya banyak kejadian aneh-aneh ya. Memang sering seperti ini apa Pak Kiai? Iya seperti ini, suaranya seperti ini, banyak yang suara aneh-aneh ini. Ini maksudnya santrinya mungkin takut karena kan banyak gangguan. Makanya santri saya banyak yang nggak kerasa karena setiap malam banyak suara-suara aneh seperti ini tadi. Banyak suara aneh-aneh, banyak yang nggak kerasa, banyak yang pulang. Makanya saya minta pendapat sama Yai Jaber teman saya itu, gimana solusinya pondok saya ini kira-kira ada apa di pondok saya ini, kan setiap malam banyak suara-suara aneh-aneh itu loh. Mana nih Kang Wajib? Ya kita cek aja bersama-sama antara sama Raditana juga. Kalau saya merasakan memang seperti ada sesuatu hal yang aneh di sini. Ini sepertinya dia ada yang tutup dia. Ya. Jangan-jangan dia ini ada berbuat itu. Bisa jadi dia tahu tapi pura-pura nggak tahu. Tapi pondok ini kayak ada di bentengnya, namanya pondok mesti ada bentengnya lah. Tapi ini kayaknya hasil wirid roti hadat Ustaz. Jadi Pak Yai setiap hari baca roti hadat ya? Biasanya setiap malam saya berusaha, makanya setelah ada suara yang apa, ada kejadian yang aneh-aneh, saya setiap malam wiritan terus saya. Wiritan terus, ya minta pertolongan sama Allah, minta perlindungan sama Allah. Abi, jangan percaya gini-ginian. Ini sama aja dengan musyrik. Ya memang saya sebenarnya nggak percaya, tapi kenyataan setiap malam ada kejadian seperti ini, ada ini bukti kenyataan kan. Memang secara syariat memang saya nggak percaya, tapi kenyataan setiap malam ada suara seperti ini tadi, ada ledakan, banyak yang tahu, tetangga saya banyak yang tahu tadi ada suara aneh-aneh. Makanya saya minta pendapat sama
Bang Radit yang ahli hikmah. Biar melihat pondok saya itu ada apanya. Saya minta bantuan sama Abang Adit yang istilah yang punya karomah lah, yang punya ilmu hikmah. Saya mohon bantuan sama Bapak Adit. Sudah lebih, jangan percaya. Itu bukan apa-apa. Itu cuma ledakan. Itu gaib gitu loh Bu Nyai. Mohon maaf. Sampean nggak percaya sama hal-hal gaib gitu tah? Sampean nggak percaya Pak? Loh, ya. Percaya nggak? Dia percaya. Ya udah, kenapa kok harus dipermasalahkan gitu loh? Nggak usah diribet. Ini sebenarnya aura pondok ini bagus Pak. Tapi kok saya lihat-lihat kok seperti bau kuburan ini lama-lama Pak di sini. Iya. Makanya ini ada keanehan bener sepertinya nih Pak. Ya, makanya saya ini minta tolong sama Abang Radit Pak, Abang Radit yang punya ilmu tinggi, yang punya ilmu hikmah. Saya minta bantuannya biar dilihat ada apa di pondok saya ini. Karena kan kenyataan banyak kejadian aneh setiap malam gitu loh. Saya mohon bantuan sama Bang Adit biar dilihat pondok saya itu. Maksud Sudah saya lebih, gitu. jangan percaya. Itu cuma gaib. Memang kita sebagai kiai, saya memang kewajiban saya ya memang percaya pasal goib. Saya percaya sebagai kiai, saya percaya adanya goib, saya percaya. Bunyai ya, Bunyai ini. Ini istri saya Bunyai. Lah Bunyai kok nggak percaya goib gimana? Ya udah. Kalau itu memang maunya. Jadi gimana nih Kang Wajar? Gimana nih? Makin lama auranya makin gak enak ini. Ya, santai aja dulu, kita santai-santai aja dulu, nggak perlu gerusak-gerusuk. Insya Allah kita pasti bisa mengatasi kok. Insya Allah pasti. Sepertinya kita seperti langsung ada yang memantau kita ini Kang Wajar. Terus dipantau kayaknya. Gimana? Maradik? Apa langsung kita gerakkan aja gimana nih? Ya, kita tunggu jam bentar lagi. Kita baru apa itu? Soalnya kita kesini kan awalnya cuma diundang untuk memberikan ini standul ini aja, nggak disuruh apa-apa. Gitu loh. Kan kita cuma nganterin ini. Ya ini gimana nih? Ustadz, Ini mau ngantar ini atau mau apa sih? Gimana nih? Mau minta tolong untuk ngatasi pondok apa masalah sambul nih ceritanya sekarang? Jadi ceritanya memang sahabat saya ini ingin maharin Istanbul yang dari Ya udah langsung ke intinya. Udah Yai, tidak ada apa-apa Yai. Pak, sampean kepada kiainya sampean nggak punya sopan santun, nggak punya adab loh. Iya, memang saya tidak percaya. Udah Yai, tidak ada apa-apa Yai. Pak, ngapunten, mohon maaf sekali. Gini ya, Bapak tuh jangan menutup-nutupi gitu. Jangan dikira kami ini nggak kerasa apa yang ada di sini gitu loh Pak. Ya. Jangan menutup-nutupi. Sekarang gini aja Pak, kalau memang sampean nggak suka atas kehadiran kita, mending kita pulang. Tuh, kalau sampean mau apa ya masih membutuhkan kita, minta bantuan kita, nggak usah lah ngeruwet gitu loh Pak. Ya. Sampean mau apa enggak? Enggak mau lah. Yaudah kita pulang berarti. Ya. Gimana? Hah? Sampean mau kita pulang? Ya udah kalau kita pulang nggak apa-apa, ayo wes. Mana Bapak? Ya udah pulang aja. Kok malah dia yang nyuruh kita pulang? Ustadz, ini urusannya kiai loh. Gimana kiai? Loh, saya yang punya pondok Pak. Saya yang punya pondok. Saya yang mengundang teman saya lewat Yai Jaber. Makanya saya itu minta bantuan teman saya Jaber untuk meminta solusi sama teman saya Jaber masalah di pondok saya ini. Makanya saya minta bantuan sama Yai Jaber. Ada apa di pondok sini? Saya punya pondok. Itu terserah. Kalau sampai saya kan di sini, sampai kan saya undang ke sini. Saya yang mengundang. Tapi kalau pegawai saya ini istilah nundung sampean ya saya nggak mau, saya yang mengundang kok. Maka kita kan tamu juga di sini. Ini ya nggak berhak Pak. Ini nggak berhak. Ini kan karyawan saya nggak berhak ngurusin jenengan. Saya mengundang jenengan ini ke sini. Saya suruh melihat pondok saya ini ada apa, setiap malam ada kejadian. Makanya ini saya minta solusinya gimana. Ini aja Pak Yai, daripada ribet kan. Saya juga masih banyak waktu yang harus kita kerjakan. Lebih baik kita yang pergi atau beliau yang pergi gitu. Ya menurut saya ya lebih baik
karyawan saya ini suruh pergi. Karena saya kan menghormati tamu. Nah, kita sebagai kiai, sebagai apa ya, yang beragama, hukumnya wajib menghormati tamu. Menghormati tamu, apalagi ada teman saya, Yai Jaber, teman saya wajib saya hormati. Makanya saya minta bantuan sama teman saya Jaber, suruh minta solusi sama teman saya, suruh melihat pondok saya ini ada apanya. Karena setiap malam ada kejadian aneh-aneh. Sampai-sampai tadi saya itu banyak yang pulang nggak kerasan karena ya itu banyak kejadian aneh-aneh itu. Yaitu saya gimana enaknya gitu. Jadi kalau teman-teman mau pulang saya nggak mau, memang saya undang ke sini untuk melihat pondok saya ini gitu loh. Gimana kita kan juga bawa Bang Radit ini masalahnya. Makanya gitu loh. Gimana Pak, Samen jangan gitu. Ini tadi saya masih banyak yang menghubungi ya kita itu, loh. katanya teman saya ya Jaber katanya punya teman namanya Bang Radit yang bisa melihat di pondok saya ini ada apanya. Maka saya minta tolong sama Bang Radit itu. Solusinya gimana? Solusinya gimana? Langsung aja atau gimana? Ya kalau bisa minta tolong sama Bang Radit ini saya minta tolong. Ya. Saya serahkan sama Bang Radit. Pondok saya serahkan sama Bang Radit. Ada apanya pondok saya ini? Aku mau pergi narik tasbih malam ini, ayo. Makanya tuh Pak, jangan kelamaan Pak Yai. Itu loh, jangan diruwet gitu loh. Kiranya gimana ya solusinya? Saya kan minta bantuan. Jadi minta bantuan. Intinya Samen ingin melihatkan ada makhluk gaib. Iya, ada di pondok saya ini sama Bang Radit. Sini. Saya Bang Radit. Lala, mana Lala? Iya Bang. Mana Bang Radit? Ini Bang Radit. Sini, Pak Yai. Oh, berdiri. Tak boleh. Hai Nur. Ya. Banyak musuh-musuhmu. Siapa musuh saya siapa? Menurut saya nggak punya musuh. Siapa kamu? Kamu siapa? Kau tidak perlu tahu aku siapa. Saya selama ini nggak punya musuh. Musuhmu ada di sini. Ya. Orang terdekatmu. Hanya orang-orang yang hatinya busuk. Hanya orang-orang busuk yang berkedok baik. Kalian manusia-manusia yang berhati busuk. Tetapi saya tanya, siapa musuh saya kira-kira di sini? Di pondok saya siapa musuh saya? Tidak perlu tahu. Saya ingin tahu siapa sebenarnya musuh saya karena ngomong bicara siapa musuh saya siapa di sini? Ayo, saya ingin tahu. Tahu. Siapa sebenarnya musuh saya? Siapa kamu? Kamu siapa? Saya ingin tahu siapa musuh saya di pondok sini. Tahu aku siapa? Saya sebagai yang punya pondok, kita namanya Yai Nur. Saya punya karyawan, tapi siapa Saya tidak peduli. Saya ingin tahu siapa. Saya tidak peduli. Kok
Harus ngomong siapa sebenarnya kamu? Siapa sebenarnya? Saya ingin tahu siapa musuh saya di sini. Saya ingin tahu. Siapa ingin tahu siapa musuh saya di sini? Katakan saya punya musuh, siapa sebenarnya musuh saya di sini? Di pondok saya siapa? Ada siapa yang mau memfitnah saya? Siapa yang memuji saya? Saya ingin tahu. Katakan siapa? Dekatmu. Iya, katakan siapa namanya? Saya ingin tahu. Siapa? Ingin tahu saya. Nggak ada musuh di sini aman. Nggak ada musuh di sini aman. Orang munafik. Nggak ada di sini ada musuh. Siapa? Siapa? Berarti. Ayo katakan saya yang punya pondok sini. Saya ingin tahu siapa musuh saya sebenarnya. Saya ingin tahu. Katakan siapa sebenarnya yang musuh saya. Kau akan tahu sendiri nanti. Ngerti kau? Ya. Tapi saya ingin tahu sebenarnya. Saya ingin tahu. Nggak ada musuh. Nggak ada musuh. Kau jangan menyembunyikan sesuatu yang kau tahu. Tapi saya ingin tahu siapa musuh saya. Katakan kalau kamu memang benar-benar tahu siapa musuh saya. Saya ingin tahu. Katakan. Kau akan tahu suatu nanti. Aku tak akan memberitahunya. Jadi mana teman saya? Jabar tadi mana teman saya? Kami minta tolong ya Jabar ini gimana solusinya? Karena ada yang mengganggu, orang saya sendiri yang mengganggu. Mana ya Jabar tadi mana teman saya tadi? Tolong ya Jabar teman saya gimana ini solusinya? Tenang ya. Gangguan ini ya. Ini gimana ini? Gangguan. Kita saling doa sama Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Umar Faruq ya Sayyidi ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil illa bima wasi'a kursi samari wal ardo wal mustajab wal luqmanil hakim wa warisa Sulaiman Daud alaihi salam wa kul jahat batil la ilaha batila kana jauqa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. Aku lebih pintar daripada kau. Aku lebih pintar daripada kalian. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abadi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidal Mahdi ya Khalifatullah. Assalamualaikum ya Sayyidina Khidir bal ya bin Malkana balabas. Salamun qaulan min rabbir rahim. Salam. Ini apa-apaan ini Pak? Ini sampai Mbak Lala itu kesurupan di depan mata di sini. Mestinya di sini itu pasti ada sesuatu Pak yang tak beres. Makanya Pak, makanya kan saya sebelumnya cerita di pondok saya ada kejadian yang aneh-aneh. Makanya tadi setelah saya cerita, tolong dibantu Bu Nyai. Saya cerita katanya Bu Lala ini katanya kesurupan. Nggak tahu ada apa ini. Pasti di sini tuh pasti ada sesuatu yang tak beres Pak. Makanya. Karena apa? Mbak Lala di depan mata sudah kesurupan ini Pak. Makanya saya mendatangkan teman saya Ayah Jabe disuruh ya itu minta solusi. Saya curiga sama orang ini ya. Setelah dia menatap matanya Mbak Lala langsung kesurupan. Mulai tadi orang ini mencurigakan sekali, Pak. Jadi pegawainya sampai ini mencurigakan kamu. Cuma jangan-jangan kamu yang buat ini. Hah? Jangan senyum. Ya. Jangan senyum, di sini serius. Udah jelas-jelas depan bapak seperti ini. Iya. Jangan iya aja. Udah jelas-jelas seperti ini. Malah senyum. So ngaku-ngaku, nggak ada. Mau bilang apa lagi? Bingung ngomong apa-apa. Hah? Iya, saya enggak ngomong aneh-aneh. Saya percaya sama Pak Kiai saya. Percaya gimana maksudnya Sedan Pak? Ya masalah kerasukan ini. Berarti sampean semua ini, hah? Ya, yang lakukan sampean. Ya. Ngaku aja. Ngaku aja Pak. Iya apa enggak? Hah? Ini yang masuk tadi nih, yang masuk ini tadi. Bukan. Bukan gimana?
Ini sudah pasti Pak, di sini tuh pasti ada sesuatu yang tak beres. Dari awal pembicaraan tadi aja, Bapak udah bilang bahwasannya di sini nggak ada apa-apa, saya nggak pernah dengar apa-apa. Tiba kejadian seperti itu, tiba-tiba langsung bilang, oh ini ada. Tak mungkin saya yang melakukan itu. Udah mundur dari ke injek gitu Pak Lala. Kemana nih? Kemana? Mas Ferry? Ya kalau menurut saya di sini itu pasti ada yang tak beres. Saya curiga sama Bapak. Oh ini ada di apa kantong? Ya. Aku aja. Saya memang enggak percaya saya itu. Hah? Aku aja Pak. Jangan bohong Pak. Banyak orang kepercayaan sama kiai. Maksudnya? Pak Kiai ini sebenarnya beliau ini sudah berapa lama di sini sih? Jelas sih Pak ngomongnya Pak, ngalor ngidul makin curiga aku ngono lho. Ngalor ngidul. Kepercayaan apa? Bilang aja kalau sampean memang pelakunya gitu loh. Kok gugup gitu Pak sampean Pak? Ini pasti ini Bapak itu sudah gugup ini Pak. Saya curiga sama Bapak ini. Aku aja Pak, sebelum saya bertindak yang bukan-bukan. Iya, sebenarnya Pak Kiai sudah berapa lama sih? Saya sebenarnya sudah lama curiga sama pekerja saya ini, Pak Kiai saya ini sudah lama curiga. Tapi saya diam aja. Sudah lama curiga. Berarti beliau ini sama Pak Kiai sudah lama? Sudah lama, cuma mencurigai. Saya sudah curiga, sudah lama mencurigai ini atas kejadian di pondok saya ini dengan ada kejadian aneh. Saya sudah mencurigai ini, tapi kadang-kadang dia sama saya itu sok baik sama saya. Sama saya itu sok baik. Tapi kenyataan mungkin ya saya curiga mulai dulu ini yang berbuat di pondok saya ini. Saya nggak ada kejadian aneh-aneh. Sini Pak, jangan motong. Jadi setiap Kiai ngomong jadi potong. Tadi Ustaz Fajar, setiap Kiai ini mau ngomong, seakan mau dipotong Ustaz Fajar sama Kang Masnya ini. Hah, gimana? Tapi waktu ngomong dia gelegepan. Kan aneh gitu ya Mas Rey. Iya gitu. Ini Pak Kiai. Berarti kejadian yang seperti ini yang Pak Kiai ngerasa kejadian aneh yang terjadi di pondok ini itu dari awal dibangunnya pondok atau jarak 1 tahun setelah dibangunnya pondok atau berapa bulan? Awalnya waktu bangun itu selama waktu sebelum selesai sudah saya tempati. Akhirnya ada santri saya dari luar ingin mondok di saya. 5 bulan kemudian itu kalau ada kejadian aneh-aneh di pondok saya itu. Kadang-kadang malam itu ada suara ledakan seperti apa ya? Seperti dentuman gitu, dentuman itu. Terus kadang-kadang ada suara aneh-aneh di pinggir rumah saya itu, ada suara aneh-aneh. Makanya santri-santri saya itu banyak nggak kerasan, banyak yang pulang karena banyak kejadian di pondok saya. Iya, saya paham. Jadi gini, saya paham gini. Pak Kiai tadi memang serius, maksudnya berharap penuh gitu supaya ini selesai gitu kan. Makanya. Tapi dari tadi saya lihat Kang Mas yang ini mesam-mesam, senyum-senyum. Iya. Loh, yang tahu di sini tuh sini tahu Pak saya. Yang ngomong di sini, bukan Mas ini. Gimana? Udah gini aja, mending lebih baik kita fokus tujuan awal kita ke sini itu untuk apa? Karena Bang Radit ini kasihan ya, udah nungguin dari tadi. Gimana? Kita sudah pening deh ini coba. Kita sudah tahu bahwa di sini memang betul-betul ada penunggunya, gitu ya. Gimana mau sekalian pembersihan atau langsung aja transaksi itu apa namanya Istanbul Turki itu ya? Gimana Bang Radit? Monggo Pak Yai. Pulang aja. Jangan Pak Radit. Saya makanya saya itu mengundang jenengan ke sini itu minta tolong sama Bang Radit karena Bang Radit yang punya ilmu hikmah yang bisa melihat di pondokan saya. Makanya saya minta tolong sama Bang Radit. Suruh melihat di pondok saya ini ada apanya. Jadi intinya memang jenengan yang minat untuk makan. Yang memang sudah saya sampaikan. Sekarang keputusannya kami sudah setuju. Tinggal keputusan dari Bang Radit. Gimana di Bang Radit? Saya minta tolong, benar-benar minta tolong. Saya suruh melihat. Jadi nanti kalau memang sudah ditolong sama Bang Radit, sudah dibersihkan di pondok saya yang masa-masa gaib. Suatu saat saya juga mau meneruskan pondok saya untuk menimba ilmu santri-santri saya ke sini lagi gitu loh. Biar kerasan ke sini. Makanya saya minta tolong Bang Radit itu suruh bersihkan di pondok saya ini ada apanya gitu loh. Tapi Bapak udah lihat sendiri tadi kan? Iya. Itu tadi salah satu makhluk yang selama ini mengganggu pondok Bapak yang diambil sama Bang Radit. Iya. Masuk ke tubuh. Silakan.
Cuman yang jadi satu pertanyaan kami ini. Yai, ini jangan percaya sama ini selalu buat masalah. Ini Yai. Gini ya, saya sebagai kiai, kita kan wajib hukumnya percaya sama alam barang goib. Kita wajib percaya. Makanya saya percaya adanya tadi seperti ada ledakan tadi. Yang saya percaya, saya sebagai kiai yang mengasuh pondok sini, kita percaya adanya seperti santet apa itu saya percaya. Makanya saya minta tolong sama Bang Radit ini, minta tolong suruh melihat pondok saya ini ada apanya kan gitu, maksud saya gitu. Tadi udah itu. Sudah Yai, saya yang bantu Yai. Oh iya, saya udah. Ini sudah jangan gini-ginian. Saya takut. Makanya saya minta pendapat gimana enaknya jalan keluarnya pondok saya ini gimana gitu loh. Saya minta bantuan Bang Radit. Kang Fajar, oh, aja ngobrol. Kamu antar saya aja keluar dulu ke mobil. Wah, Loh ini terus nggak jadi berarti dulu. Hah? Istanbulnya itu loh. Oh iya, Kang Fajar ngomong. Terus pripun nih Pak? Ustaz Jabar mana tadi yang anu ya, yang ngantarkan teman kita saya ke tadi, teman saya Ustaz Jabar tadi mana teman saya? Itu kayaknya Bang Radit udah ini udah Bang Radit udah tersinggung. Teman saya tadi gitu mana loh. ya? Saya tadi makanya saya minta tolong teman saya Ustaz Jabar suruh datang ke sini. Kang ya, jadi saya maksudnya perantara untuk niatnya Yai Nur ya. Saya sudah saya sampaikan. Terus sekarang semua saya serahkan pada Kiai Nur. Apa sekarang masih minat apa enggak itu terserah Kiai Nur gitu loh. Ya tapi masalahnya tadi udah Bang Raditnya udah kayak oke nggak mau gitu, repot Pak gitu loh. Makanya Bang Radit tahu sendiri kan aneh sikapnya gitu loh. Kadang-kadang enak, kadang-kadang enggak. Dia udah mungkin ada sesuatu yang nggak enak di pikiran dia, makanya dia nggak mau ngasihkan itu Istanbul itu mungkin. Ya mohon maaf, saya juga nggak bisa memaksa Radit. Sudah di sini tidak ada apa-apa. Terus ya memang nggak ada apa-apa. Ya. Masa sampean nggak lihat tadi, sampean ngomong nggak ada apa-apa. Teman saya santriwati itu kesurupan, sampean bilang nggak ada apa-apa. Ya pergi aja. Saya punya mata nggak? Punya mata nggak? Tadi lihat nggak ada yang kesurupan teman saya? Hah? Ya lihat. Terus itulah kamu kan? Ya. Hah? Lah kamu? Ya pergi aja. Hah? Kalau gitu pergi aja. Ya udah Bang Fajar, Repot ngomong sama orang kayak gini ya. Kita juga buang-buang energi juga kalau kita terus beropini dengan berargumen. Sebenarnya aku kasihan sama Pak Yai itu kan orangnya baik, Pak Yai orangnya baik gitu loh. Sudah sepuh juga. Kasihan aku sebenarnya, tapi ya gimana lagi, Bang Radit sendiri juga merasa nggak enak di sini udah. Mungkin lain waktu kita tutup sini lagi. Fajar ya. Kayaknya kayak Gimana Mbak Lala? Soalnya Istanbul ini juga kan di bawah Bang Radit. Enggak jelas soalnya ke sini. Ya, mau beli apa ada tujuannya kita kan di sini awalnya kan mereka ingin dibantu juga. Ya. Sudahlah, ini pergi nanti ke Iya, pergi. Iya Pak, kami pergi. Pergi. Tapi kami minta tolong Pak, kalau misal ada apa-apa itu jangan disembunyikan. Ya, soalnya Pak Abayanya juga sudah dawuh seperti itu. Ya mohon untuk kedepannya ya kita berdoa semoga tidak terjadi apa-apa. Ya, jangan sentuh saya Bapak. Istanbulnya nggak jadi berarti. Nggak usah, Bang Radit kayaknya nggak enak hati sama orang. Lah iya nggak jelas. Jadi Pak Penangkon nggak jelas. Jadi nggak jelas sih. Karena sebenarnya kita tadi udah semangat. Pergi Pak, ya sebentar. Tadi kita sebenarnya udah semangat mau ngasihkan Istanbul ini pada Pak Yai, tapi karena nggak enak suasananya, jadi Istanbul ini kita kasihkan ke yang lain aja yang memang benar-benar niat memiliki Istanbul ini dan digunakan untuk kebaikan. Kalau bisa kita sudah rundingan sama Yai Nur. Kalau bisa ya nyun sewu ya. Ya. Ke situ saya yang bisa kesini gitu kalau bisa. Ya kita tidak menjanjikan kapan-kapannya. Janji juga kita nggak bisa janji juga Istanbul ini masih ada apa enggak. Ya. Karena yang membutuhkan Istanbul ini juga banyak juga gitu loh. Gimana nih Yai Nur? Ya, kalau bisa ya Gus Idris didatangi sini aja. Gitu ya. Gimana menurut pendapat ya Jabar gimana? Kalau menurut pendapat saya tadi kan sudah Yai di sini aman Yai. Enggak, saya tetap enggak jelas. Saya Pak aman diam Pak, sampean aman aja mulai tadi. Saya tetap saya yang punya pondok,
saya juga ingin berusaha cepat beres pondok saya ini. Makanya kalau bisa Gus Hidi saya suruh datang sini aja ke pondok saya. Kalau begitu jadi Istanbul ini sementara saya bawa ya Pak ya. Ya sementara soalnya banyak yang menginginkan Istanbul ini.